Selamat Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, masa kampanye efektif pasangan calon pada Pilkada Serentak 2020 adalah 70 hari. Di tengah masa kampanye ini ada hari Maulid Nabi dan di hari tersebut tidak diperkenankan kampanye. Namun jika sebelumnya terkenal slogan kampanye damai, kini slogan kampanye sehat pun menjadi kata-kata yang sering terucap. Dan untuk membahas kampanye pasangan calon di tengah pandemi ini, kita sudah bergabung bersama Ketua KPU Kota Surakarta, Ibu Nurul Sutarti. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Ibu Nurul. Selamat sore Mas Dian, Mas Adi, selamat sore pemirsa Nusantara TV. Ya, bagaimana kabarnya untuk sore hari ini, Bu? Baik, luar biasa. Di tengah aktivitas kita menyiapkan tahapan pilkada yang harus tetap berjalan. Baik, Bu. Langsung saja, Bu, terkait dengan pemilu ini. Dan sebelumnya ada lembaga pemantau pemilu mendorong untuk dilakukan evaluasi seperti itu. Dan beberapa organisasi masyarakat mengatakan bahwa adanya seperti evaluasi yaitu dari pilkada. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri, evaluasi total dari hal tersebut dan kenapa harus pilkada ini terus dilanjutkan? Kalau terkait pelaksanaan pilkada serentak lanjutan ini, sebenarnya memang sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 yang intinya Perpu 2 itu menjadi undang-undang. Perpu terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada khususnya dalam pandemi COVID-19. Meskipun di ketentuan salah satu ketentuan pasal di UU 6 2020 pelaksanaan pilkada yang dilanjutkan itu memang bisa saja dihentikan sepanjang ada kesepakatan antara berbagai pihak. Salah satunya adalah penyelenggara pemilu, di situ salah satunya KPU, kemudian DPR RI, khususnya Komisi 2, dan pemerintah dalam hal ini Mendagri. Kesepakatan berlanjut dan tidaknya pada waktu itu kan juga dari 3 pihak ini. Kemudian dilanjutkan lagi di RDP tanggal 21 September kemarin juga berlanjut, tetapi dengan melakukan atau membuat regulasi yang lebih ketat, khususnya terkait dengan sanksi, karena di ketentuan-ketentuan PKPU yang ada memang belum ada sanksi secara tegas. Dan sekarang pembatasan segala atau di setiap tahapan, khususnya apalagi kampanye, ini sangat jelas dan tegas. Bahkan pernah ada terjadi kemarin pada saat PKPU 13 2020, ini perubahan kedua atas PKPU 6 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan pada masa pandemi COVID-19 ini terkait dengan penetapan nomor urut, ya, pengundian dan penetapan nomor urut ini sangat dibatasi waktunya, dan pada saat itu PKPU ini baru terbit, sehingga kami harus hampir semua KPU kabupaten kota dan KPU provinsi penyelenggara pemilihan serentak ini harus berupaya dengan sekuat tenaga membatasi kehadiran para paslon dan juga pendukungnya, karena di situ jelas dibatasi hanya paslon 2 orang dan 1 petugas penghubung. Bawaslu pun juga hanya 2 orang. Nah, ini kan juga tidak semua bisa dengan cepat untuk mengubah kehadiran atau membatalkan berbagai undangan yang sudah disebarkan meskipun sudah dengan pembatasan. Nah, ini salah satu upaya KPU dalam melakukan pembatasan agar jangan sampai tahapan kampanye yang dikhawatirkan banyak pihak ini menjadi atau munculnya kerumunan seperti pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Saya pikir sepanjang kita semua, baik penyelenggara tegas dalam melaksanakan tahapan, kemudian peserta pendukungnya itu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, dan juga masyarakatnya itu juga disadarkan agar tetap
disiplin melaksanakan prokes, saya pikir tahapan ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena selama ini sebenarnya yang perlu disiplin itu semua pihak, tidak hanya paslon, tetapi juga masyarakat, penyelenggara, dan penegak hukum kaitannya dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini secara disiplin dan secara ketat. Saya pikir itu. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa ada sanksi tegas yang dilakukan oleh KPU. Dan apa sanksi yang akan diberikan dari KPU sendiri, Bu? Jadi sanksinya itu sudah diatur di PKPU. Sebenarnya yang berhak memberikan sanksi di situ adalah Bawaslu. Bawaslu seandainya tidak melihat khususnya pada saat kampanye ya, karena kampanye itu semua bentuk yang melibatkan atau menyebabkan kerumunan itu dilarang. Misalnya kampanye rapat umum yang awalnya dibatasi hanya 100 orang hanya sekali, sekarang dilarang sama sekali. Jadi tidak boleh ada kampanye rapat umum yang menghadirkan banyak orang. Kalaupun terpaksa harus ada kegiatan misalnya diskusi terbatas, dialog, pertemuan terbatas, dialog, kemudian pertemuan tertutup, itu maksimal hanya 50 orang. Diupayakan harus secara daring terlebih dahulu. Sehingga kalau pelaksana kampanye, baik itu paslon, tim kampanye maupun pihak lain yang melaksanakan kampanye, ini nanti kalau tidak melaksanakan ketentuan ini, pertama akan diberikan peringatan tertulis oleh Bawaslu. Kalau sampai diberikan peringatan tertulis tidak mengindahkan, sampai diberi waktu 1 jam, maka kegiatan kampanye tersebut harus dibatalkan. Kalau sampai masih tetap saja, maka sanksinya adalah selama 3 hari kampanye dengan metode yang dilarang tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh paslon, tim kampanye maupun pihak lain yang mengatasnamakan paslon dalam melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode tersebut. Jadi ini sudah jelas ya, pada waktu. Selain itu, kalau sampai melanggar ketentuan kaitannya dengan kesehatan, tentu pihak kepolisian itu yang punya kewenangan. Baik, terkait dari pilkada ini, ada 10 pilkada yang paling ramai diberitakan di media online. Dan pilkada Surakarta adalah yang menjadi yang paling sorot di media online seperti itu. Nah, bagaimana untuk kesiapan dari KPU di Surakarta sendiri untuk menghadapi pilkada untuk tahun ini? Bu Nurul. Kaitannya dengan persiapan kami, jelas kami sesuai dengan tahapan, kemudian di saat ketentuan mengharuskan kami harus melibatkan paslon dan tim dalam membuat keputusan atau regulasi, misalnya penentuan titik lokasi kampanye, kemudian fasilitasi alat peraga kampanye maupun bahan kampanye, kemudian juga pembatasan dana kampanye, kemudian nanti pelaksanaan debat, maka kami akan akomodir atau akomodatif terhadap masukan kedua paslon, tentu saja tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya keputusan ini kan mengikat di antara yang membuat keputusan, artinya mengikat PKPU, paslon dan timnya, kemudian kita buat kesepakatan dalam bentuk keputusan KPU, kemudian tidak boleh melanggar ketentuan atau produk hukum yang ada di atasnya. Saya pikir sepanjang itu komunikasi yang baik, kemudian juga prosedurnya juga kami laksanakan dengan baik, tentu semua pihak akan melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama itu dengan baik. Dan pada waktu hari Sabtu kemarin, kedua paslon juga sudah berkomitmen melalui penandatangan fakta integritas untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan juga melakukan deklarasi bersama akan mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan tentunya pilkada yang sehat. Dan yang memang kemarin itu salah satu paslon memang mengedepankan untuk belusukan online begitu. Dan memang meminta artinya pendapat penyelenggara apakah kekurangan dari bentuk metode belusukan online ini kalau memang ada kekurangannya dan itu ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar misalnya, maka mereka timnya paslon beserta timnya itu terbuka untuk mendapatkan masukan dari penyelenggara.
Kemudian juga salah satu paslon yang lainnya lagi memang juga lebih banyak sama door to door tetapi langsung. Jadi semua ini melaporkan kepada KPU aktivitas terkait dengan kampanye, yang satu busuan online, yang satu kampanye door to door, bahasanya seperti itu. Dan ini dilaporkan, dikirimkan kepada kami, ya akhirnya kami menyatakan ternyata protokol kesehatan juga tetap dijalankan. Artinya minimal itu menggunakan masker. Kemudian ketika itu berbicara dengan masyarakat, kemudian itu juga harus melakukan jaga jarak. Dan beberapa dokumentasi yang dikirimkan kepada kami, baik paslon Mas Gibran dan Pak Teguh, juga paslon Pak Bagio dan Pak Parjo, itu menyampaikan kepada kami, dan kami lihat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Minimal memakai masker dan juga jaga jarak minimal 1 meter. Itu kami lihat. Baik Bu Nurul, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita break sejenak, tetaplah di Nusantara Petang.